Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama dengan Pak Danul ya. Kita sama-sama akan membahas masalah mengenal lebih dekat hari raya Kurban ya. Jadi Idul Adha pun mau akan datang ya, kita coba akan membahas masalah kurban ya. Masalah kurban dan apa hikmah-hikmahnya yang terkandung di dalam hari raya kurban tersebut. Jadi yang pertama, apa itu hari raya kurban? Hari raya kurban itu disebut juga Idul Adha ya. Jadi dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Solat Idul Adha dan sembelih hewan kurban ya. Jadi hari raya kurban ini juga disebut sebagai momentum haji ya, hari raya haji, hari raya kurban. Jadi dasar sejarahnya itu adalah pada masa Nabi Ibrahim, karena ketulusan beliau dalam hal berbakti kepada Allah ya, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, maka Nabi Ibrahim berdoa supaya dilebihkan rezekinya ya. Entah tersebut untuk dinazarkan satu anak, maka itu ditunaikan pada masa-masa pembangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim ini terniat dalam hati beliau bahwa ingin mengorbankan, kalaupun ada anaknya lebih maka dikorbankan kepada Allah. Maka Allah tuntut janjinya Nabi Ibrahim tersebut, maka dikorbankan Nabi Ismail alaihi salam dari ibunda Siti Hajar ya, Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini Nabi Ibrahim ini memiliki dua istri, yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, sedangkan Siti Sarah itu melahirkan Nabi Ishak. Ya. Jadi setelah itu maka Nabi Ibrahim menyembelih domba, menyembelih Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini tetap masih hidup, maka Allah gantikan Nabi Ismail ini dengan seekor domba yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Ya, itu sejarah asalnya. Jadi kenapa kita berkurban? Karena kurban ini mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sebagai ujian. Jadi Nabi Ibrahim ini menyembelih Nabi Ismail karena bentuk ujian, yang diuji sama Allah apakah Nabi Ibrahim ini sanggup atau tidak. Maksudnya kan kalau anak kesayangannya disembelih kan, biasanya kalau orang-orang yang nggak kuat imannya pasti nggak setuju ya. Tapi karena di sini Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim sebagai disebutkan Khalilullah, maka Nabi Ibrahim ini rela ataupun betul-betul mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hewan yang dijadikan kurban itu ada 4 ya. Ada domba, ada kambing, ada sapi, ada unta. Dan juga kalau di kampung-kampung bisa juga diganti dengan kerbau ya, sama itu. Yang di 5 ini itu tidak dibolehkan berkurban. Misalkan ayam, itik, bebek, apalagi angsa dan sebagainya ya. Jadi hewan-hewan inilah yang dijadikan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini hewan-hewan yang menjadi dasar kurban ya, dasar kurban untuk dijadikan kurban. Ini maaf kameranya memang sedikit buram ya, sudah buram, sudah step, tapi belum nampak juga ini. Sudah buram. Ya.
Okey, jadi siapa yang berhak berkorban? Jadi yang berkorban biasanya orang tua kita, orang tua kita atau keluarga yang mampu, ya. Ini yang berkorban ini adalah orang-orang yang mampu, mampu dalam hal artian berkorban, berkorban dalam uh, menjadi kenderaan untuk di akhirat nanti. Jadi yang berkorban biasanya itu orang tua kita atau keluarga yang mampu. Biasanya itu kalau satu kerbau maka 7 orang, 2 orang ataupun sapi, unta dan sebagainya. Kalau kambing itu untuk 1 orang. Ya. Jadi orang-orang berkorban ini membantu proses dalam hal penyembelihan, pembagian, nanti ada panitianya yang dibentuk, maka itu wajib kita menyalurkan kepada fakir dan miskin dan kaum-kaum duafa. Jadi bagaimana cara kita niat berkorban? Ya, niatnya karena Allah, nazar, ya. Jadi nazar itu beda kurban dengan sunat, ya. Pilih hewan yang baik, disembelih setelah solat Id. Jadi kurban ini diselesaikan itu setelah setelah hari raya Idul Adha, maka itu disembelihkan daging dan dibagikan ke orang-orang yang sangat membutuhkannya. Ya, itu dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi memang dalam kehidupan kita sosial ini kita butuh itu namanya kesetaraan dalam hal banyak orang-orang kita samping-samping rumah itu orang fakir miskin, ya, tidak berkecukupan, tidak dapat memberikan makan kepada anaknya, kurang harta dan sebagainya. Maka dengan adanya daging kurban ini bisa tersalurkan dengan baik kepada yang lainnya, ya. Jadi hikmah berkorban ini antara lain belajar berbagi. Ini maksudnya belajar berbagi yang saling membutuhkan, ya, orang-orang di samping rumah kita, orang-orang sosial, ya. Kita memberikan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sangat dibutuhkan, kebutuhan dagingnya oleh orang lain. Jadi ini sangat menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, ya. Jadi merayakan hari besar Islam bersama keluarga dan teman-teman. Jadi rasa peduli ini sangat bisa kita tumbuhkan dalam sifat sosial kemasyarakatan, ya. Rasa-rasa keadilan itu sangat penting dalam hal menumbuhkan rasa perhatian kita kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka ini menjadi contoh pelajaran yang sangat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi merayakan hari besar Islam bersama keluarga dan teman-teman. Jadi ini penting. Jadi hari raya kurban ini sangat kita rayakan bersama keluarga dan teman-teman di sekitar lingkungan kita, di tempat tinggal kita dan sebagainya. Jadi hari raya berkurban ini adalah hari raya bahagia, ya. Kita sama-sama bergembira, sama-sama membagikan daging kurban kepada sesama sehingga hari raya kurban kita itu penuh makna, penuh impian, penuh berbagainya sehingga kita mampu dalam hal mencapai hari-hari kemenangan dan mengikuti syariat dari yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yuk jadi anak yang rajin dan berbagi. Jadi meski belum bisa kita berkorban sendiri, maka kita ya sebagai anak-anak, ya, ikut bantu orang tua, ikut senang dan bersyukur dan belajar bersama untuk berbagi. Waktunya kuis, ya. Apa nama lain hari raya kurban? Ini di komen nanti di kolom komentar, ya. Bagi yang mengikuti ini tolong di komen hewan apa saja yang nomor 2,
hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban. Nabi yang diuji untuk menyembelih anaknya siapa? Alhamdulillah, sekarang kita sudah tahu tentang Hari Raya Kurban. Semoga kita jadi anak yang taat, rajin dan suka berbagi ya. Jadi sudah selesai. Jadi alhamdulillah. Mohon maaf atas kekaburan kamera ini. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki ya, kita akan beli yang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mensyiarkan agama Islam ini melalui tayangan-tayangan seperti ini sehingga dapat berbagi ilmu kepada orang lain dan juga bagi saya sendiri, karena masih banyak kekurangan. Di situlah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.